Siapa yang emosi udah bela-belain beli Pertamax biar mesin kendaraan tetap bagus, ternyata yang dibeli Pertalite, sama aja. Gila iya, Indonesia sekarang makin sibuk loh. Dan saya pun juga pengguna Pertamax. Jadi selama ini saya beli Pertamax belinya Pertalite atau mungkin bahkan premium. Padahal gaji kerja di Pertamina itu gede loh. Tapi emang namanya manusia susah punya rasa bersyukur. Pertalite sama Pertamax beda harganya berapa sih? 2.000 atau 3.000 gitu kan? Coba kita kaliin, ada berapa ratus orang itu kalau dalam satu hari yang beli Pertamax tapi diisinya Pertalite. Netizen Indonesia, tahu kan tugas kita ngapain kalau ada orang-orang korupsi kayak gini? Cari data-data keluarganya, bongkar tentang gaya hidupnya, dan terapkan sanksi sosial. Karena tahu kan kalau hukum di Indonesia susah. Sial, pantas aja motor gue cepet rusak. Ternyata selama ini gue beli Pertamax oplosan gara-gara korupsi Pertamina ya? Iya, lu bayangin aja kerugian negara sampai 193 triliun. Kurang gila apa lagi coba? Padahal tahun lalu sempat viral. Iya gitu. Tahun lalu itu masyarakat pada speak up, mesin mati setelah isi Pertamax. Tapi Pertamina membantah. Nah kan sekarang kebuktian. Nah itulah, bener-bener gak habis pikir gue sama pejabat di negeri ini. Semua sektor bisa jadi ladang korupsi. Gak usah heran kali, bukannya udah biasa ya? Iya sih, tapi mau sampai kapan coba hal ini terus terjadi? Ya nggak tahu. Yang pasti Pertamina ini jadi salah satu BUMN yang nanti asetnya dikelola oleh Danantara. Waduh, bahaya bener. Belum apa-apa aja udah gini. Tenang lah, ntar juga ada yang bilang, bagus dong ketangkep sekarang, jadi pas dikelola Danantara udah bersih. Halah, omong kosong. Gue semakin pesimis soal Danantara. Lu jangan bilang gitu, ntar dicap sebagai orang yang gak mau Indonesia maju. Lah kok gitu? Rumusnya tuh simpel tau. Siapa yang kritik dianggap menghasut, siapa yang mendukung dianggap mencintai negeri ini. Gak bisa gitu dong. Lah lu mau kemana? Mau bungkam mulut orang-orang yang bilang Indonesia baik-baik aja? Bungkam pakai apa? Pakai Pertamax oplosan. Korupsi lagi, buset deh, nggak ada habis-habisnya ya. Korupsi di negeri tercinta kita ini. Setiap hari kita sebagai rakyat disuguhi oleh info-info para koruptor. Baru-baru aja Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait minyak mentah yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun. Wow, fantastis juga nih. Gua jadi penasaran, kira-kira seperti apa respon dan pertanggungjawaban Menteri BUMN Bapak Erick Thohir? Karena biar bagaimanapun dia selaku Menteri BUMN jelas harus bertanggung jawab akan adanya korupsi di dalam tubuh Pertamina. Karena itu adalah bagian dari tugasnya. Kenapa bisa terjadi korupsi? Bagaimana pengawasan seorang Erick Thohir selama ini menjadi Menteri BUMN? Kita lihat kelanjutannya, perkembangan dari korupsi Pertamina ini. Menurut gue ini salah satu korupsi yang paling bener-bener sih. Bisa-bisanya Pertalite dioplos jadi Pertamax gitu. Kita yang mungkin masyarakat yang mungkin middle class yang merasa kayak oke lah kita bisa bantu negara, kita beli bensin lebih mahal, nggak usah ngandelin negara buat subsidi. Kita beli ini bensin lebih mahal. Tapi apa isinya? Ternyata bensin yang lebih murah, bensin yang kualitasnya lebih jelek. Nggak heran orang-orang pada protes kalau pakai Pertamax lebih boros. Kalau pakai Pertamax nanti dalam tangki bensinnya suka ada lumpur yang tersisa dari sisa-sisa pengelolaan yang nggak bener. Ya gara-gara orang-orang kayak gini nih, masa bensin murah dioplos jadi lebih mahal tuh gimana sih? Dan lebih parahnya lagi, Pertamina ini kadang-kadang mau monopoli juga kan. Jadi untuk harga selalu harus dibawa sama kompetitornya, di bawah Shell, di bawah BP, di bawah ya merek-merek lain gitu. Ketika ada yang lebih murah dengan kualitas lebih bagus, ya mereka langsung kayak nggak boleh harganya diembargo biar lebih mahal atau segala macamnya. Ya kalau kayak gini kita gimana mau percaya sama Pertamina lagi gitu loh. Kita beli barang mahal-mahal, niatnya baik mau ngebantu biar nggak nyusahin subsidi, malah ditipu kayak gini. Susah kan kalau udah kayak gini? Astaga, ini orang udah bikin kerugian negara 193 triliun guys. Ini ya buat para penegak hukum ya, para bapak hakim yang terhormat, tolong ya untuk kasus-kasus kayak gini itu kalau bisa dihukum seberat-beratnya gitu loh. Ya kalau bisa seumur hidup dah, supaya ada efek jerah gitu loh.
Ya, gilingan aja dihirup Pertamina guys. Kok bisa sampai 193 triliun? Kok bisa? Aduh. Jadi apa negara ini, mau jadi apa? Ini gila banget sih, kasus korupsi terbaru mengenai tata kelola minyak mentah. Jadi tersangkanya mantan Direktur Pertamina Patraniaga, dia beli RON 90 atau setara dengan Pertalite, tapi dia jual dengan harga RON 92. Dalam pengadaan impor tersebut, Rifa melakukan pengadaan produk kilang dengan pembelian RON 92 atau Pertamax, padahal kenyataan yang dibeli adalah RON 90 atau Pertalite. Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Ya Allah, berarti dioplos. Padahal banyak loh orang-orang yang beli Pertamax cuman karena oh ya udah gue nggak mau beli yang subsidi gitu. Tapi malah dicurangin. Jadi selama ini yang kalian beli Pertamax itu kemungkinan isinya bukan Pertamax tapi Pertalite. Aduh parah banget ya. Kalau beneran ini terbukti, gue nggak ngerti lagi sih. Berarti selama ini yang ngebeli Pertamax itu sebenarnya beli Pertalite tapi ya nggak ngantri aja. Ya kalau kayak gini ya orang-orang jadi lebih memilih untuk belanja di kompetitor dong. Gara-gara kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Menurut kalian tentang kasus ini gimana? Coba komen. Hari ini banyak banget orang yang DM saya di IG, WhatsApp, kemudian Facebook Messenger. Tat, gimana ini? Ternyata selama ini Pertamax itu adalah Pertalite yang dicampur. Pelakunya sudah tertangkap dan siapa mereka? Pengelolanya sendiri. Tanggapannya gimana, Tat? Tanggapan saya udah menyerah untuk Indonesia ya. Dari konten-konten sebelumnya saya udah sering ngomong, kenapa bahan bakar kita kotor? Seluruh Indonesia bahan bakar kita kotor karena regulasinya. Yang menyebabkan bahan bakar kotor adalah siapa? Yang membuat regulasi. Siapa yang membuat regulasi? Nggak mungkin tukang yang nuang bensin di pom bensin, nggak mungkin. Nggak mungkin juga yang membuat regulasi penjual pom bensin Madura. Yang membuat regulasi ya pengelolanya. Kemudian yang kedua, masalah RON. Pertamax RON-nya dicampur pakai ternyata RON 90. Nah dari dulu saya udah sering ngomong, Pertamax Turbo RON-nya itu nggak sesuai dengan apa yang ditulis. Awal dulu bener ketika Pertamax Turbo menggantikan Pertamax Plus, RON-nya bener. Dengan RON setinggi itu, bahkan saya membeli di pom bensin menggunakan jerigen itu tidak boleh. Hanya diperbolehkan langsung dituang ke tangki atau menggunakan jerigen yang berbahan dasar besi. Dan kemudian para mekanik-mekanik balap terutama udah sering juga bikin konten uji RON menggunakan alat mereka. Ternyata Pertamax Turbo kalau diuji RON-nya ternyata cuma sekian. Tapi main aman, kita masih rakyat biasa. Jadi kita akan imbui kata-kata, setiap alat tester RON itu kalibrasinya berbeda-beda. Dan seperti kasus-kasus korupsi yang lain sebagainya, yang di media apa, selalu yang dituliskan adalah yang dirugikan negara. Padahal korupsi yang paling dirugikan itu siapa? Rakyat. Korupsi sekian. Rakyat dirugikan 300 triliun. Korupsi ini rakyat dirugikan 159 triliun. Tidak pernah. Karena rakyat kayak kita itu hanyalah objek. Objek apa? Coba kalian komen. Setelah Harvey Muiz dengan 300 triliun yang sekarang ada lagi nih Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sekitar 193,7 triliun. Jadi katanya PT Pertamina Patraniaga ini mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Nah pertanyaannya kalau kemarin aja Harvey Muiz itu dengan 300 triliun merugikan negara itu cuma dituntut 6,5 tahun penjara. Nah ini yang diperkirakan merugikan negara 193,7 triliun, kira-kira dapat ancaman hukuman penjaranya itu berapa tahun? Coba tulis di kolom komentar kira-kira yang cocok tuh dapat berapa tahun itu tuntutannya. Siapa yang kendaraannya selalu diisi Pertamax? Selamat, Anda kena tipu Pertamina. Kejagung baru-baru ini menetapkan 7 tersangka dengan dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah.
Gampangnya, buat kalian yang isi Pertamax dari 2018 sampai 2023, itu ternyata Pertalite. Gimana cara ngoplosnya? Di blending di depo atau storage, diolah lagi dan dijual sebagai Pertamax. Nah, selama periode itu, negara mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun rupiah. Itu setara 60 juta kali bolak-balik liburan ke Disneyland Amerika Serikat. Dan bisa buat beli Tesla Cybertruck seri terbaru buat seluruh populasi warga Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ya, emang nggak penting analoginya. Tapi fakta kalau kerugiannya sebesar itu, pasti harapannya hukumannya pun setimpal. Harapannya. Kalian masih inget gak kasus mobil yang ngisi BBM jenis Pertamax terus mogok? Pas dibongkar di bengkel ternyata Pertamaxnya kotor, dan itu ngimbasnya sampai ke mesin-mesin juga. Nah, ternyata plot twistnya pelakunya adalah Dirut Pertamina Patraniaga itu sendiri. Lu bayangin aja, RON 90 disulap menjadi RON 92 alias Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax. Dan kira-kira lu ngebayangin berapa tahun mereka udah ngelakuin hal itu? The real BUMN Pertamina sudah tipu rakyat sendiri demi keuntungan pribadi. Pejabat kita kurang kayak apa lagi? Korupsi minyak mentah rugikan negara hingga 193,7 triliun. Wajar angkanya fantastis karena ini mungkin dilakuin satu Indonesia. Dan selain Rifa Siahan, Dirut Pertamina Patraniaga itu sendiri, anak bos minyak Riza Khalid jadi tersangka juga. Jadi total yang ditangkap sama kejaksaan sampai hari ini ada 7 tersangka. Berarti selama ini kalian yang ngisi pakai Pertamax sebenarnya adalah Pertalite yang nggak ngantri dong. Gila guys, gua pagi ini ngebaca headline berita ini cuma bisa ngelus dada. Bisa-bisanya Pertamina dia ngeoplos Pertalite jadi Pertamax cuy. Aduh, gila sih. Gue sebagai konsumen ya, gue bela-belain gue gak ke Shell, gue gak kemana. Gue cuma percaya sama Pertamina, tapi ternyata Pertamina. Gue sebagai konsumen kecewa banget sih. Gue pemilik mobil yang menggunakan bahan bakar Pertamax, dan gue berharap bahwa bahan bakar Pertamax itu bisa membuat mesin gue awet. Hasilnya ternyata begini. Gila sih. Gila. Makanya keluar hashtag kabur aja dulu. Gimana gak kabur aja dulu? Tabah. Orang Indonesia tuh udah tabah banget. Bensin dioplos, nyari kerja susah, bahan pokok semua naik, gaji gak naik-naik. Ya udahlah, gimana enggak kabur aja dulu nih. Ini negara sampai rugi triliunan rupiah loh. Karena apa? Di samping karena mereka ngoplos si Pertalite sama si Pertamax itu biar jadi Pertamax murni ceritanya. Padahal itu cuma oplosan dicampur gitu. Tapi mereka juga ngelakuin markup untuk impor minyak mentah. Gila sih. Aduh, baru kali ini gue bener-bener kecewa berat. Nih teman-teman, salah satu alasan kenapa masyarakat kita hari ini mulai banyak yang gak percaya sama kelembagaan, sama pemerintahan, sama program pemerintahan. Karena apa? Karena ya korupsi lagi. Bayangkan, ini anak perusahaan Pertamina korupsi ya, korupsinya yang merugikan negara 190,7 triliun. Dan tahu gimana mereka membuat ini semakin lancar korupsinya? Ya mereka itu melakukan korupsi dari 2018, di mana mereka membuat seolah-olah BBM di Indonesia tuh kurang terus-terusan, sehingga mereka melakukan impor, dan impornya RON 90 dijual, disulap jadi RON 92. Udah gila sih. Dari 2018. Pertanyaannya, ini pertanggungjawabannya bagaimana? Dan Pak Erick Thohir apakah tahu atau enggak sebetulnya nih? Dari 2018 loh Pak. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Boykot SPBU Pertamina. Lo beli Pertamax, bayar mahal, tapi isinya cuma Pertalite oplosan yang dicet doang. Ini bukan sekedar penipuan, ini perampokan kelas kakap. Duit rakyat disikat tapi kita tetap disuruh bayar lebih mahal. Dan yang lebih bangsatnya lagi, duit yang dikorupsi Pertamina bukan sekedar miliaran atau triliunan kecil, tapi 193,7 triliun. 193,7 triliun. Padahal duit segede itu bisa buat subsidi BBM bertahun-tahun, bisa bantu rakyat yang makin sengsara. Tapi malah disikat abis-abisan sama tikus-tikus ini nih, yang otaknya cuma isi kerakusan doang. Dan ini semua terjadi di saat rakyat yang lagi cekik hidup-hidup. Harga kebutuhan pokok naik, BBM makin mahal, ekonomi makin morat-marit, dan negara lagi gencar-gencarnya efisiensi. Motong anggaran sana-sini, tapi di belakang ada bajingan tolol yang enak-enakan nyolong duit dari kantong masyarakat.
Coba bayangin, harga BBM makin mahal, tapi yang lo dapat kualitas sampah. Mesin kendaraan kita bisa jebol gara-gara bahan bakar oplosan. Kita udah kerja nih mati-matian cari duit buat beli bensin yang non subsidi. Ternyata isinya cuma tipuan. Yang kaya makin tajir, yang kecil lagi-lagi yang dikorbankan. Dan lo masih mikir ini cuma ulah SPBU nakal? Menurut gue sih nggak mungkin. Ini pasti sindikat. Ini permainan kotor yang udah busuk dari atas sampai bawah. Pertamina sebagai BUMN harusnya jaga kepercayaan rakyat. Jangan cuma bisa naikin harga BBM tiap tahun tapi pengawasan kualitasnya nol. Sekarang negara mau apa? Bakal serius bersihin ini atau cuma jadi drama murahan di TV? Jangan sampai maling 193,7 triliun ini cuma dikasih hukuman yang receh. Sementara rakyat kecil yang salah dikit aja langsung dihancurin. Kalau negara ini masih punya akal sehat, hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya. Basmi sampai akar, karena nggak ada ampun buat pengkhianat negara. Guys, kalian udah denger berita kan tentang Pertamina yang ngoplos Pertalite menjadi Pertamax. Lu mau tahu respon gue pertama kali denger berita ini? Sejujurnya gue tidak terlalu kaget sih dengar berita di dunia perminyakan ini, karena gue banyak dengar isu di dunia perminyakan ini. Mafianya itu banyak banget, dari yang skala besar sampai skala yang receh-receh. Dan ya isu-isu itu sih mengarah ke sesuatu itu sih yang gue nggak bisa sebutin lah, karena ada hal-hal yang kita nggak bisa sebutin di sosial media karena emang bahaya. Tapi kalau kalian penasaran, kalian bisa cari di Google. Dan ini sering terjadi sebenarnya, kasus-kasus mafia-mafia minyak ini yang skala kecil tuh sering ketahuan kan. Nah itu backingannya ada tuh gitu. Kalian cari aja di Google, itu banyak sih sebenarnya kasus-kasus yang receh-recehnya. Nah itu adalah gambaran siapa sebenarnya dalang dibalik ini semua. Karena yang ketangkep itu kan si direktur-direkturnya, direktur perusahaan yang terlibat inilah gitu. Karena memang secara hukum perusahaan itu kan berbentuk badan hukum, jadi yang bertanggung jawab atas fraud di pengadaan minyak dan segala macam kasus ini itu ya si direkturnya. Itu memang secara hukum mereka yang bertanggung jawab gitulah. Cuman gue pengen tahu aja nih, kira-kira langkah Pak Presiden setelah kasus ini tuh seperti apa? Apakah ini akan diusut sampai seakar-akarnya? Atau ya hanya menguap sampai di direkturnya aja yang dipenjarain gitu kan. Karena ini akan menentukan kemana negara kita ini melangkah. Maksudnya gimana bang? Gue pribadi setiap ada kasus kayak begini nih ya, gue selalu ngelihat sisi negatif dan positifnya. Negatifnya ya ada korupsi gitu di negara kita banyak gitu. Positifnya adalah mungkin yang biasanya mereka korupsi di sektor ini sekarang udah ketahuan. Ini udah ketahuan. Berarti ada sesuatu yang berjalan di pemerintahan gitu kan. Berarti ada sesuatu yang ditegakkan gitu kan terkait korupsi-korupsi beginian gitu. Itu sisi positifnya. Yang gue tunggu-tunggu adalah bagaimana Pak Presiden menanggapi dan menindaklanjuti hal-hal kayak begini. Ini akan menentukan Indonesia ini akan melangkah jauh ke depan atau semakin terpuruk. Gue tuh kan beberapa kali ke pelosok-pelosok Aceh gitu ya. Gue sering banget ngerasain kayak Pertalite, Pertamax, solar itu langka banget gitu. Momen-momen tertentu sebulan sekali itu sering banget gitu. Ada momen-momen dimana BBM itu langka banget di daerah itu. Nggak tahu daerah lain karena gue kebetulan banyak ke daerah-daerahnya itu di daerah Aceh gitu. Itu sering terjadi kelangkaan BBM. Yang ada di kepala gue adalah gini loh, kan Pertamina itu kan katanya untungnya tipis gitu ya. Usaha atau perusahaan manapun yang untungnya tipis harus bermain di kuantitas agar bisa untung. Logikanya harusnya penyuplaian BBM ke daerah-daerah ini harus ditingkatin lagi nih kuantitasnya. Karena ya memang demand-nya sebesar itu, dan memang untuk margin tipis agar bisa cepat untung gitu kan ya, harus bermain di kuantitas. Harusnya logiknya seperti itu. Tapi ini kok ada kelangkaan, dan itu sering terjadi gitu, nggak cuma sekali dua kali. Kayaknya ada sesuatu gitu. Dan dari berita ini ternyata terjawab, ternyata memang mereka itu sengaja membatasi produksi dalam negeri sehingga bisa memancing atau men-trigger keran impor tadi itu, yang mana di impornya ini mereka mengincar markup dari impornya itu.
Dan mungkin Pertamina ini bisa digugat pilot ya, karena kayak kasusnya di swasta itu kan banyak ya, kasus-kasus penipuan produsen sama konsumen itu kan banyak. Kayak dulu ada First Travel gitu kan, penipuan sama calon jemaah haji. Para korban ini menggugat First Travel untuk mengganti kerugian mereka, dan itu sampai akhirnya mereka digugat pilot ya, karena First Travel tidak bisa memenuhi permintaan dari si penggugatnya gitu. Dan di kasus Pertamina ini menurut gua juga bisa dilakukan hal yang sama, karena memang kan secara gamblang, secara nyata Pertamina udah merugikan masyarakat, merugikan konsumen gitu kan. Harusnya bisa ya, kalau nggak salah tuh namanya ada class action gitu kan. Jadi metode itu adalah penggugatan yang dilakukan oleh banyak pihak gitu kan. Dalam hal ini mungkin masyarakat yang dirugikan, konsumen yang dirugikan, yang diwakilkan oleh satu pihak, satu orang, atau ya satu pihak lah gitu kan. Nah, ini satu pihak ini mungkin bisa dijembatani sama LBH mungkin, atau sama pengacara-pengacara yang cukup punya power mungkin, atau public figure yang juga punya cukup power mungkin. Gua rasa itu bisa dilakukan kalau kita semua kompak bersatu dan ada yang mewadahi lah untuk menggugat Pertamina ini. Karena menurut gua Pertamina ini ya wajib dikasih jerah sih untuk digugat pilot. Kalau enggak, ya ini terjadi lagi ya, walaupun nggak ada jaminan ketika udah dipilotkan terus muncul lagi perusahaan BUMN baru yang mengelola minyak, ya tetap akan terjadi lagi hal-hal kayak gini. Cuman ini biar jadi efek jerah gitu loh, harusnya bisa digugat sih gitu. Yang terakhir untuk buzzer-buzzer, janganlah kotori kolom komentar dengan narasi itulah harusnya pilih ini, coba kalian milih ini, siapa sih yang milih ini gitu. Gue cuma mau bilang sama kalian, nggak ada gunanya, beneran. Mau siapapun presidennya, ini pasti terjadi di lembaga, kementerian, apalagi BUMN ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang orientasinya itu udah ada profitnya gitu. Di tempat yang ada uangnya, hal ini pasti terjadi. Mau lo bilang presidennya siapa yang menurut lo paling bagus di Indonesia, pasti terjadi. Karena ini sistematis guys, kayak gini sistematis, dan ada yang membackingi. Dan ada memang yang punya cukup power gitu kan, pihak-pihak yang nggak cuma satu gitu kan. Kalau power cuma satu mungkin gampang lah tuh bang, tapi power ini cukup banyak pihak lah gitu. Ya kalian bisa lah ngawang-ngawang power ini dari mana gitu kan. Jadi nggak usah deh bilang kalau presidennya ini, kalau presiden ini, nggak, ini pasti terjadi. Gua jamin ini pasti terjadi. Dengan kejadian-kejadian belakangan ini kayak, aduh, masih mungkin nggak ya gitu. Tapi jujur aja gue masih berharap sih, gue masih ngerasa negara ini bisa melangkah menuju yang lebih baik lagi gitu. Ya semoga aja lah ya, kita nantikan aja. Kalian bantu kawal ya guys. Sekian dari Botif. Ini kasus Pertamina Patraniaga yang menipu rakyat Indonesia selama 5 tahun, menjual harga Pertamax yang mahal. Ternyata isinya Pertalite oplosan, harus diperiksa ini, diusut tuntas. Ini kasus nggak cuman bicara kerugian negara, ya, 193 triliun, nggak cuman itu. Ini penipuan terhadap rakyat. Ratusan juta rakyat Indonesia ditipu selama 5 tahun. Ini kasus korupsinya udah diurus oleh Kejagung. Nah, rentetan kasus lain masih banyak. Polisi harus turun. Emang Pertamina itu perusahaan sebesar itu nggak ada quality control. Masa nggak ada pemeriksaan, nggak ada tes kualitas Pertamax itu berapa, RON-nya berapa, kan bisa dihitung. Masa sih jalan begitu aja bertahun-tahun? Nggak bisa, ini harus diusut ini. Yang polisi harus periksa, ya. Bagian apa di Pertamina yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan kualitas dari BBM? Harus kejar ke sana. Mereka periksa nggak ke SBPU, lakukan tes nggak ke kilang-kilang, ya. Berapa lama sekali mereka harus lakukan tes? Random, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, siapa? Berarti ini permainannya kan sampai ke pengawasnya. Polisi nggak bisa diam begini. Masa polisi diam sih?
rakyat ditipu seperti ini. Harus turun dong polisinya. Terus KPK juga harus turun. Periksa nih, sampai ke siapa? Presidennya siapa zaman itu? Harus dilacak dong. PPATK, periksa dong aliran duitnya. Ini ya kan? Ini yang 7 orang manusia yang sudah ditangkap ini, bedah rekeningnya, bongkar rekeningnya, mengalir ke siapa saja, mengalir dari siapa, itu harus dong, ya. Kita apresiasi Kejaksaan Agung dan Presiden Prabowo. Kalau presiden sebelumnya kita nggak apresiasi, ya. Ini adalah korupsi paling gila menurut gua, paling niat, paling ngaco, paling gak masuk akal. Lu bayangin, Pertalite dioplos jadi Pertamax. Jadi selama ini gua ngasih Pertamax tuh Pertalite, tapi gua nggak ngantri, udah gitu aja. Pantesan gua serindu itu sama Shell waktu Shell nggak ada. Ternyata emang separah ini kualitasnya. Ini kalau dibilang oknum tapi banyak, ngerugiin negara yang nggak mungkin sedikit. Ini kalau nggak hukumannya berat sih, ngaco sih. Kacau. Gila, Pertalite dioplos cuy. Wow. 193,7 triliun. Ini gila teman-teman, duit sebanyak itu raib gara-gara korupsi di Pertamina. Jelas, kasus ini nggak main-main. Kejagung baru aja bongkar skandal korupsi terbesar di sektor minyak selama 2018 sampai 2023. Ada permainan busuknya teman-teman di dalam Pertamina yang bikin negara rugi sampai 193,7 triliun. Modusnya licik ternyata. Mereka sengaja nurunin produksi kilang minyak dalam negeri. Terus pura-pura bilang kalau minyak lokal nggak memenuhi standar. Akhirnya minyak dalam negeri malah diekspor. Sementara kebutuhan dalam negeri dipenuhi lewat impor. Masalahnya lagi, impor ini dikondisikan lewat broker-broker ilegal yang naikin harga jauh lebih mahal. Siapa yang diuntungkan? Ya jelas bukan rakyat, tapi para petinggi di dalam Pertamina dan broker minyak itu sendiri. Mereka main mata buat naikin harga minyak impor, yang ujung-ujungnya bikin harga BBM di Indonesia makin mahal teman-teman. Rakyat jadi korbannya, sementara mereka berpesta di atas uang haram tersebut. Dan parahnya lagi, uang kompensasi dan subsidi BBM yang harusnya buat bantu masyarakat malah jadi bagian dari permainan kotor mereka. Kabarnya sekarang ada 7 tersangka nih yang udah ditetapkan, mulai dari Direktur Pertamina Patraniaga, Direktur Kilang Pertamina Internasional, sampai bos-bos di perusahaan minyak itu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah semua dalang di balik kasus ini bakal beneran diusut tuntas? Atau ujung-ujungnya kasus ini bakal tenggelam seperti yang udah-udah? Jangan sampai teman-teman, skandal 193,7 triliun cuma jadi tontonan. Ya paling beberapa hari ke depan bakal jadi hashtag yang lebih menarik lagi di atas 300T. Ini yang dinamakan the real omon-omon dan dasmu, yakin. Udah parah nih Pertamina nih. Orang kayak gini bisa korupsi dari 2018. Gimana pertanggungjawaban Pak Erick Thohir nih? Dan pertanggungjawaban Pertamina. Kalian menipu rakyat dengan mengoplos dan membuat RON yang 90 jadi 92. Udah gila kalian, merugikan negara 193,7 triliun. Modus korupsi di Pertamina. RON 90 dioplos jadi RON 92. Haha, parah. Pantasan banyak orang yang ngeluh. Mobilnya ngadat gegara ngisi Pertamax.